Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nur Hermawan dengan NPM 2120300106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review film saya di kelompok saya, kelompok 2, mengenai film Backstabbing for Beginners. Untuk identitas filmnya sendiri, film ini dirilis tahun 2018 dengan genre politik dan thriller. Disutradarai oleh Perfly, dan pemerannya ini ada Theo James sebagai Michael Sullivan, Ben Kingsley sebagai Fasya, dan Jacqueline Bisset sebagai Christina Dubra. Untuk analisis filmnya sendiri, Backstabbing for Beginners ini menceritakan mengenai pengungkapan skandal korupsi program minyak untuk pangan Irak yang terjadi di PBB. Nah, di film itu berfokus pada Sullivan yang merupakan ingin menjadi seorang diplomat seperti ayahnya. Beliau ini sudah 4 kali mendaftar melamar pekerjaan di PBB, sampai akhirnya Sullivan ini bekerja atas persetujuan Sekretaris Jenderal program minyak untuk pangan di Irak ini, yaitu Fasya, sebagai rekan ayahnya dahulu juga, dan Sullivan ini dijadikan asisten khususnya oleh Fasya. Program minyak ini yang sedang dilakukan di Irak ini sedang dalam kondisi kacau di bawah rezim Saddam Hussein, di mana pada saat itu Michael dan Fasya pun langsung datang ke Baghdad, Irak untuk melihat langsung keadaan di sana. Michael pun bertemu dengan rekannya, wanita asal orang Kurdistan bernama Nashim Husseini. Beliau ini sebagai penerjemah dalam pertemuan di kedutaan besar PBB di Baghdad. Dan dalam perjalanannya untuk menjalankan program ini, Sullivan dan Nashim ini meneliti banyak hal. Terlebih juga Sullivan merasakan bahwasannya ada kejanggalan dari si program ini, di mana salah satunya adalah Sullivan ini mengecek bahwasannya ada makanan yang sudah kadaluarsa, obat-obatan yang sudah tak layak untuk dikonsumsi. Sampai dari situ Sullivan sadar bahwa program untuk pangan ini telah menjadi permainan politik. Begitupun Nashim yang mulai percaya bahwa ada masalah yang lebih besar dari saat ini, termasuk nasib pendahulunya yang dia tahu tewas dalam kecelakaan mobil, dan kecelakaan itu terbilang skandal. Sullivan dan Nashim ini karena sering melakukan kegiatan bareng, mengecek hal-hal yang bersangkutan dengan program minyak ini, mereka akhirnya harus memiliki jalan cerita menuju romansa untuk kisah mereka berdua. Nah, tapi di sisi lain pada saat itu pun Sullivan ini menemukan terjadinya korupsi dengan jumlah yang sangat besar, juga menyadari bahwa Sullivan ini dirinya berperan dalam mendukung suap yang dibayarkan kepada Saddam Hussein, sehingga masalahnya semakin pelik dan membingungkan Sullivan ketika ia tak bisa lagi mempercayai bosnya itu Fasya ataupun Nashim gitu. Akhirnya Sullivan pun harus memutuskan siapa yang harus dipercaya dengan informasi yang bertentangan dengan Nashim dan Fasya. Lalu ketika Sullivan akhirnya datang ke realisasi dari apa yang terjadi, ia harus memutuskan apa yang terbaik untuk keadilan dan mengubahnya, terlepas dari dampak pada karir diplomatik yang Sullivan miliki. Dan satu-satunya jalan keluar untuk program ini, untuk masalah yang ada di program minyak ini, yaitu adalah dengan mengekspos semuanya kepada publik, mempertaruhkan nyawa dengan Sullivan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, karir mentornya, dan kehidupan wanita yang dicintainya. Itu lebih mengilustrasikan realitas politik global yang terjadi, di mana kekuasaan dan kepentingan nasional ini seringkali lebih utama daripada prinsip moral. Selain pada itu juga konflik dan persaingan antar negara memberi tekanan yang mempengaruhi keputusan dalam diplomasi. Dalam studi hubungan internasional ini, film Backstabbing for Beginners dapat menjadi sebuah kritik terhadap kelemahan sistem internasional dan peran individu dalam menghadapi dilema etika yang terjadi. Film ini menunjukkan bagaimana keputusan dan tindakan individu dapat mempengaruhi dinamika hubungan internasional secara global. Lalu untuk analisis teorinya,
Kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama ada teori ketergantungan, lalu ada teori neokolonialisme dan human security, di mana kenapa kita memakai teori ketergantungan karena teori ini awalnya kan merupakan kritik terhadap asumsi awal Perang Dingin yang menyatakan bahwa konsep pembangunan ekonomi akan menguntungkan seluruh negara yang menjadi bagian dari sistem internasional. Nah, film ini jika dilihat dari perspektif ketergantungan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan internasional dan dinamika kekuasaan antar negara dapat menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik. Lalu untuk teori neokolonialisme merujuk pada suatu bentuk dominasi atau pengaruh yang terus-menerus oleh negara-negara bekas penjajah terhadap negara-negara yang telah merdeka secara politik. Dengan melihat dari film Backstabbing for Beginners ini dari sudut pandang neokolonialisme, terdapat pemahaman yang menarik dalam memandang hubungan antar negara yang masih berkembang dan negara maju yang memiliki pengaruh besar di dunia. Yang terakhir adalah human security. Dalam film ini konflik yang terjadi dapat dijelaskan menggunakan pandangan human security karena dengan pertimbangan pada ancaman terhadap manusia. Konflik yang terjadi pada film ini yaitu mengangkat korupsi yang terjadi pada program internasional tersebut berdampak langsung pada masyarakat Irak serta merugikan secara ekonomi dan sosial. Lalu untuk offering solution dari kelompok kami yang kami tawarkan, yang pertama adalah diplomasi yang terbuka, karena dengan melakukannya diplomasi yang terbuka, negara-negara seharusnya lebih bisa untuk melakukan kerjasama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan atau sustainable terhadap konflik. Lalu yang kedua adalah investigasi mendalam demi yang mendalam dan menyuruh untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan korporat dan perilaku tidak etis yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah media dan opini publik, di mana menggunakan media dan opini publik ini dapat menjadikan kekuatan untuk menekan pihak yang bersalah dan dapat menjadi alat penting untuk memeriksa dan mengekspos kebijakan dan tindakan yang tidak etis. Untuk kesimpulan dari film dan analisis yang kami buat untuk film Backstabbing for Beginners ini adalah film ini menceritakan mengenai pengungkapan skandal korupsi program minyak untuk pangan Irak yang terjadi di PBB. Dan terdapat tiga teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini, yaitu teori ketergantungan, neokolonialisme, dan human security. Lalu untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai analisis dan review film untuk Backstabbing for Beginners ini adalah film ini menceritakan mengenai pengungkapan skandal korupsi program minyak untuk pangan Irak yang terjadi di PBB, dan kami menggunakan 3 teori dalam melihat analisis di film ini. Yang pertama adalah teori ketergantungan, lalu ada teori neokolonialisme dan human security. Dalam film ini kita bisa melihat bahwa motif utama di balik kecurangan dan korupsi adalah kontrol terhadap sumber daya seperti minyak yang dapat memberdayakan negara tersebut secara ekonomi. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.